Solo Lovers, kamu masih dengerin Indo banget di 929 FM Solo Radio, famous fit and fashionable station in the city. Masih membahas seputar kesehatan mata barengan sama Dr. Andi dari RSUD Dr. Muar di Solo. Dr. Andi masih semangat ya? Halo, masih dong. Banyak banget pertanyaan yang ada di WhatsApp nih, tapi sebelum kita ke sana, ini yang paling bare minimum lah tentang kesehatan mata adalah biasanya kan kalau telinga itu 6 bulan sekali ya katanya ya. Oke. Kalau mata, adakah apa harus periksa berkala gitu? Periksa berkala sih, saya rasa mungkin gini, simpelnya kalau mau berkala biasanya sih kalau medical check up itu setahun sekali. Medical check up ya, standar medical check up dimanapun pun pasti bisa setahun sekali. Standar dalam sebuah perusahaan. Jadi dia ingin mengetahui kesehatan karyawannya gitu. Dan ini kan kesehatan itu meliputi ya jantungnya, matanya, telinganya, apanya semuanya. Itu bisa setahun sekali, itu standar gitu. Kalau misalnya ya mungkin ngerasa ngapain aku sehat-sehat aja kok, nggak masalah sih, nggak masalah. Cuman screening awal yang bagus itu menandakan menjaga kesehatan yang baik gitu ya, supaya nanti ntar kalau takutnya ada penyakit-penyakit yang nggak kedetek. Misalnya contoh apa penyakit yang nggak kedetek, glaukoma nih paling sering gitu ya. Glaukoma tuh sering banget suka nggak ketahuan ya. Tapi apa namanya, maksud saya gini, kita juga harus kenal juga, apalagi sekarang udah bukan eranya koran ya. Ini bukan banget sekarang. Udah sekarang udah digital, arus informasi sekarang udah kuat banget. Ya saya rasa udah nggak ada alasan lagi untuk kalian tuh males baca gitu ya. Penyakit itu banyak banget ya kan, jangan gitu. Kadang-kadang orang sampai terlalu kreatifnya tuh nyari-nyari ilmu kesehatan tuh dari situ, padahal dia nggak ada modal kesehatan sama sekali. Modal gelar kesehatan nggak ada gitu. Jadi makanya informasi tentang penyakit bisa dicari di situ gitu, di Google gitu, tentang penyakit ini, penyakit itu. Dan kalau masalah tentang sampai berapa lama saya harus datang, saya rasa paling aman ya kalau misalnya saya nggak mau datang tiap tahun kalau muncul penyakitnya. Tapi yang salah nih, ketika muncul penyakit dia malah nggak datang ke dokter, malah ngobatin diri sendiri, itu yang salah gitu. Itu dulu deh. Ketika ngerasa bahwa nggak enak, segera ke dokter, konsultasi sama dokter gitu. Dan konsultasi sama dokter yang kamu percaya gitu. Biasanya kan cuma pengen tahu sakitnya apa, terus habis itu udah tahu sakitnya itu merasa bisa ngobatin sendiri di rumah tuh dok. Justru memang itu tugas saya. Saya membuat adalah kalau maksudnya supaya tuh dia tahu cara nanganin matanya gitu. Jadi kalau misalnya udah dijelasin ya. Misalnya contohnya tadi ada yang nanya ada penyakit bintitan gitu ya. Ya saya akan membuat dia supaya dia nggak bintitan lagi. Supaya jangan ke dokter ini gitu aja. Biar nggak tambah parah dan diobatin di rumah tahu gitu ya. Betul. Dan paling nggak dapat ilmu yang baik, supaya kita nih tugas dokter adalah mencegah supaya jangan sampai orang tuh jadi sakit gitu aja. Menyembuhkan iya, ya kan? Menyembuhkan iya, membuat orang juga supaya jangan sampai sakit kembali. Gitu. Sampai tuntas ya. Betul. Jadi jangan sampai sakit kembali, jangan sampai dia datang lagi. Benar-benar. Gitu. Jadi tadi Dokter Andi mention bintitan ya. Okay. Itu termasuk mata ya, Dok ya? Masih mata, kelopak mata ya, bagian mata di dolar. Apa karena ngintip-ngintip tetangga? Dari lubang pintu. Mungkin kali ya. Itu hukuman enggak. Sebenarnya gini, penyebabnya karena apa sih? Karena kalau kita tahu bahwa di bagian kelopak mata itu adalah bagian yang paling ujung daripada ujung-ujungnya lah, kayak jari-jari nih ujung-ujung semua ya. Kelopak mata nih ujung juga nih, ujung-ujung pinggiran ya gitu. Jadi si bagian dari pembuluh itu, pembuluh darahnya ini istilahnya nggak ada arus baliknya, gitu, sehingga rawan banget kalau misalnya di situ tersumbat akan terjadi gumpalan. Nah, siapa sih yang nyumbat? Yang nyumbat itu sama seperti kayak nyumbat pembuluh darah, plak gitu ya. Nah, yang nyumbat ini siapa? Yang kesumbat adalah saluran daripada kelenjar air matanya, gitu. Nah, ketika dia tersumbat di situ sehingga akan terjadi turbulensi, terbendungan. Nah, yang nyumbat siapa? Yang nyumbat adalah plak yang berasal dari mana? Dari lemak. Lemak dari mana? Dari makanan. Makanan seperti apa? Makanan seperti yang berlemak, misalnya contoh santan, susu, produk-produk susu misalnya kayak spaghetti misalnya gitu ya, pasta, keju, betul. Terus apa lagi? Misalnya kayak gorengan, minyak gitu-gitu, minyak-minyakan, kuning, telur, itu termasuk salah satunya. Terus kacang-kacangan ya gitu, alpukat ya, itu termasuk salah satu. Jeroan itu pun nggak semua jeroan yang banyak mengandung lemak, misalnya ati gitu ya, ati termasuk tuh banyak mengandung lemaknya gitu. Nah, itu sangat berpotensi untuk menimbulkan yang terjadinya bintitan. Nah, bagi orang-orang yang ini kalian di rumah yang ngerasa kalian, oh kok mata saya sering bintitan nih,
tanya dulu. Pasti 2 atau 3 bulan belakangan makannya kayak gitunya gila tuh. Itu yakin banget, apalagi anak kosan tuh Indomie mulu. Benar. Dia tuh nyalahin ngintip-ngintip ya. Padahal makannya Ya itu dihukum juga ya sama Tuhan. Oke, lanjut. Terus kemudian gini, jadi apa namanya? Kalau misalnya, jadi solusinya gimana sih? Solusinya adalah satu, stop dulu makanan yang tadi dimaksud. Nanti dia kalau udah sembuh silakan mau balik lagi, silakan. Perbaiki dulu lah ya pola makannya. Oke, jadi intinya supaya apa? Supaya jangan sampai kejadian lagi. Jangan heran nanti kalau misalnya belum dicegah tertimbul nih dari mata sebelah, bisa mata sebelahnya muncul lagi ya dengan jumlah yang lebih gede lagi, atau pindah ke mata kirinya, atau pindah dari atas pindah ke bawah, seolah kayak penyakit menular padahal bukan. Karena dia penyebabnya belum teratasi gitu. Lemaknya di tubuh tuh masih banyak gitu. Oh gitu. Paham ya? Oke, yang kedua adalah caranya ada 2 cara nih. Lo mau pilih, lo mau cara cepat atau mau cara lambat? Nah, gitu, ditawarin tuh. Yang cepet dong. Ya, kalau lo mau cepat, tentunya ada konsekuensinya dong. Gede juga dong konsekuensinya gitu. High risk ya. Iya, bukan high risk sih, bukan high risk gitu. Lo mau cepet kaya? Iya, bisa sih lo mau cepet kaya. Semacam kayak gitu kan, mau cepet kaya nggak ya? Ya caranya kayak gitu, nggak ada. Orang semua nggak ada yang instan kalau misalnya mau hasil yang bagus gitu. Mau instan pasti efek samping gede, efek samping itu tentunya lo lebih besar juga. Gitu ya, tinggal kalian mau pilih mau cocok yang mana gitu. Mau pilih yang cepat ya dengan ada pertimbangan tertentu tentunya it's okay, nggak ada masalah. Oke, cara cepat apa sih? Misalnya contoh dilakukan operasi namanya insisi gitu. Jadi di insisi di bedah ya, itu nggak kelihatan kok karena di balik kelopak matanya akan dilakukan pembedahan. Dan bukan di luarnya ya? Bukan, nggak sakit, dikasih obat distetes dulu gitu ya, dibuat tetes, nanti habis itu dibedah, dikeluarin karena itu dalamnya biasa isinya suka ada nanahnya, dikeluarin ya. Kalau dia ini dengernya aja udah ngilu, dengernya aja udah ngilu, tapi belum tentu. Maksudnya ada juga orang yang ya udah saya juga berani karena apa, saya udah kepepet banget nih, saya artis misalnya, saya artis, mau syuting nih besok saya butuh yang instan gitu kan, ya udah mau nggak mau harus digituin. Gitu ya, misalnya seperti itu, saya butuh penampilan gitu ya, operasi mau nggak mau ya? Betul, itu kan saya bilang saya nggak nyalahin yang namanya operasi, tidak atau karena orang banyak yang takut, tidak, justru itu menjadi konsekuensi pilihan gitu. Tapi ingat bahwa ada risk and benefitnya gitu ya. Risknya juga kalian terima bahwa ada sakit, ada nyeri atau gimana, tapi tidak kok, itu semua teratasi. Risk itu memang dokter udah tahu bahwa ini akan agak sedikit nyeri, akan dikasih obat bius, tenang aja ya. Bengkak sedikit di hari pertama, hari kedua, ntar habis itu udah fine, udah sembuh lagi. Oke. Kemudian cara kedua ini cara yang sedikit agak lebih lama, ya kan? Nah, berapa lama sembuhnya? Mungkin ada yang bisa 2 minggu udah hilang, kadang ada yang sebulan baru hilang, kadang ada yang 2 bulan, kadang 6 bulan gitu. Kok lama ya 6 bulan misalnya gitu kan? Kok lama ya misalnya kok 6 bulan gitu ya? Sabar. 6 bulan tuh udah trimester kedua, dok, lama banget. Ya, sabar. Ya udah, bedah ya. Enggak mau, takut ya. Maunya apa sih? Nah, jadi caranya apa? Caranya yang lama itu dengan cara dilakukan kompres. Siapin baskom, kasih air hangat, siapin handuk yang bahannya agak tebel. Mau cemplungin terus dikompres berapa kali? Sering 4 kali sehari, pagi, siang, sore, malam. Semakin sering dikompres, maka akan sama lama-lama akan kempes. Ya, cuma buktinya gimana? Cuma buktinya itu harus kita mungkin di hari pertama foto aja dulu, nanti bandingin sebulan kemudian akan ada kelihatan ada bedanya. Jadi kompres ini dia tujuannya apa? Untuk membesarkan pembuluh darah sehingga nanti lancar dia. Ya. Betul. Macam gitu. Bendungannya itu tadi kali. Betul. Nah itu tujuan daripada kompres sangat. Nah cuman mungkin yang terakhir nih. Nah ini muncul penyakit perempuan. Kenapa? Bedanya sama laki-laki nih, kalau kita laki-laki lagi yang kecil-kecil nggak pernah kita permasalahin. Kalau perempuan nih ada sisa sedikit aja, padahal nggak kelihatan ya. Kok masih ya ini? Penampilan. Beda sama laki-laki. Oh sama yo, tenang aja gitu. Iya gitu. Jadi intinya harus ikhlas gitu. Yang penting kan selagi udah kempesan, it's okay. Masih ada sisa sedikit yang dirasa-rasain gitu, itu biasa aja. Tanya sama pacar, tanya sama ibu, tanya sama bapak, tanya sama suami gitu, tanya ya. Kalau dilihat masih oke ya saya rasa sih. Ya udahlah ya. Nah, siapa yang mau sih? Bintitan fenomena yang kerap terjadi nih soal operasi. Buat kamu yang bintitan, Dokter Andi udah ngasih 2 pilihan. Yang pertama, operasi biar cepat sembuh atau ada dikompres ya dok ya. Sering-sering dikompres, air hangat, panas atau mendidih dok.
Ya, senyamannya. Senyamannya ya, nggak Ya, ada senyaman. ketentuan harus air apa nggak ya? Iya, nggak air mendidih juga ya. Kalau mendidih. Ini masih seputar penampilan ya dok Iya, ya. iya, iya. Ada yang nanya nih di WhatsApp, katanya saya pemakai softline udah bertahun-tahun dok, tapi nggak pernah ada masalah sih. Tapi bahaya nggak sih dok kalau pakai softline dalam jangka waktu yang lama? Ya. Maksudnya dicopot, pakai copot gitu ya, bukan? Sebenarnya gini ya, yang namanya soft lens itu kalau saya pribadi ya nggak recommended gitu. Sama sekali dalam bentuk apapun dok. Yang gini, tujuan soft lens itu ada dua. Satu istilahnya kosmetik yang tadi ini dipakai ya, ini untuk kosmetik. Yang kedua adalah untuk medikamentosa, untuk terapi gitu ya. Nah, yang saya sarankan untuk terapi. Nah, terapi untuk apa sih? Terapi untuk semacam kayak kalau kita di dokter tuh tujuan untuk perban. Jadi misalnya contoh perban mata, kornea matanya agak sedikit, tadi saya bilang bagian bening mata itu agak sedikit lecet, ditutup pakai kontak lensa supaya dia nggak boleh kegesek sama kelopak mata gitu. Nah, permasalahan yang terjadi kalau misalnya sering banget nih pada pemakai kontak lensa yang untuk kosmetik, untuk gaya gitu ya, betul, untuk gaya gitu. Kenapa saya nggak nganjurin sih? Kenapa? Karena kadang-kadang nih tangannya kotor pas ngelepas atau apa, atau mungkin pas masangnya dia buru-buru gimana, atau abis dia makan pecel lele terus dia kan saya tadi udah bilang bahwa di situ ada jamur ya, masuklah ke mata, nyesel. Dan ini udah sering banget kasusnya. Apa nggak kurang jelas tuh di YouTube tuh yang ada seorang, sorry ya saya nggak mau sebut namanya atau siapa, yang seorang model pekerjaannya terus dia stres dia karena matanya putih, penampilannya jadi hilang. Ngapain sih istilahnya tuh ngelakuin hal itu ya, soft lens untuk terlihat lebih cantik, pada akhirnya ujung-ujungnya juga takutnya malah kenapa gitu ya. Kalau udah kenapa, saya bilang lagi, kornea tuh sulit banget disembuhin. Gelas aja kalau udah pecah susah untuk mau balikin lagi gitu, susah gitu. Kayaknya kok sama bening mata, kornea mata, kalau dia udah rusak dia udah nggak bisa dibalikin lagi. Jadi jangan main-main sama kornea mata gitu. Itu sama kayak hati. Hai, bener. Hati kalau udah bisa luka udah nggak bisa. Benar. Berarti kalau untuk kosmetik sebenarnya not recommended. Kalau bagi saya tidak recommended. Sebagai saya tidak recommended. Jadi sekali lagi adalah untuk treatment, dan itu harus sesuai dengan anjuran dokter mata. Dan itu pun kalaupun dokter mata yang menganjurkan, itu pasti akan ada pengawasan khusus, kontrol gitu. Jadi jangan malas kontrol, karena kontrol untuk mengetahui ini matanya jadi jelek apa enggak gitu. Jadi kalau ada tindakan-tindakan yang beresiko, harus kontrol itu penting. Itulah senjatanya dokter, kontrol untuk mengetahui ini memburuk atau tidak, timbul penyakit baru atau tidak. Nah gitu. Nah, sekali lagi soal masalah kontak lensa ini juga sorry ya, mungkin saya tanpa menyinggung siapa-siapa, saya lebih senang ngeliat Mbak Fanya loh. Kenapa? Karena lebih cantik kok pakai kacamata. Aduh, malu. Soalnya udah belum lihat saya pakai soft lens. Apalagi yang soft lens hitam semua tuh udah. Enggak sih. Tahu nggak sih kenapa? Karena kacamata sekarang kan buat gaya. Benar. Yang nggak ada kacanya tuh lensanya. Cantik kok gitu. Ya sorry ya. Ya saya nggak tahu definisi ini dalam konteks seksi dia. Mungkin biar kelihatan seksi, katanya cantik apa gitu. Tapi kadang tuh seksi itu biar seksi ya. Bagi laki-laki juga kadang lebih seneng kalau ngelihat cewek-cewek yang ada kelihatan pinter. Pakai kacamata tuh kelihatan kayak anak pinter. Bajunya rapi, pakai suspender ya dok. Iya. Ya boleh lah penampilannya apa, rambutnya apa lagi gimana. Tapi pakai kacamata aja nggak apa-apa. Kacamata sekarang keren-keren kok. Benar. Meskipun dia kacamatanya minus 9 atau 10 atau 14 yang tebel, itu masih ada yang tipis. Cuma memang ada harganya. It's okay, nggak ada masalah. Tapi daripada kalian mengeluarkan duit untuk itu gitu, soft lens juga ganti-ganti terus kan, mendingan kalian kumpulin duit untuk apa? Lasik, udah itu aja. Benar. Apalagi yang sekali pakai itu kan mahal banget ya. Yang sekali pakai pun tidak menjamin kebersihannya juga ya. Misalnya contoh nih, sorry nih, ini kadang lifestyle. Lo beli, lo ke apa sih namanya, ke resto, rela tuh posting Instagram makanannya harganya 100 ribuan gitu. Lo kumpulin aja tuh ya kan, dikumpulin sampai ya 1 juta sebulan itu udah lumayan banget loh. Sampai nanti ntar dalam kira-kira 3 atau 4 tahun bisa tuh lasik. Iya.
Iya. Iya. Tapi Gitu. orang masuk maunya yang instan dok, as always. Ya yes, always Biasa ya. instan. Tapi ingat ya, pasti akan ada resiko yang lebih gede. Resikonya, serem Betul. banget sih. Not worth the risk lah. Ya. Ini ada satu last question ya dok ya, dari Solo Lovers, dari Irwan. Nih katanya, selamat siang dok, maaf mau tanya kenapa mata sering berair kalau kelamaan pegang handphone. Ngeliat foto mantan kali ini. Mata berair kelamaan pegang. Ternyata dia lagi cidro. Kenapa tuh, dok? Kering atau mungkin? Jadi gini, kita bahas tentang mata kering sebenarnya ya. Jadi mata kering, mata lelah itu masih ada kaitan satu sama lain. Mata kering itu kalau mata kering ya, tadi mungkin karena mata kering dulu kita bahas ya. Kering itu ada dua faktor. Jadi biasanya paling sering itu karena faktor usia, gitu ya, faktor usia. Dan memang juga ada faktor juga karena genetik ya. Dan yang ketiga ada faktor karena penyakit. Ya misalnya contoh autoimun ya, kalau kita pernah dengar ya panggil Sjogren namanya itu ya, itu nyebabin matanya jadi kering semua termasuk mata gitu. Nah, intinya adalah penanganannya diapain sih? Penanganannya ada yang bisa ditangani dengan obat. Mata kering ada yang bisa ditangani dengan obat, tapi kadang-kadang ini pengobatan mata kering ini nggak berhasil dengan baik kadang-kadang. Sehingga satu obatnya legowo dulu. Ikhlas dulu. Karena ini apalagi yang faktor usia nih, ya. Dia masih belum terima kalau dirinya tuh udah tua. Menolak tua bagus sih, mentalnya bagus sih. Ya tapi harus sadar diri juga gitu kan. Nah, makanya dia harus apa? Itu mungkin biasanya kita kalau sebagai dokter mata kita akan kasih obat namanya artificial tears. Jadi seolah-olah kandungannya seperti kayak air mata. Air mata palsu, air mata buaya enggak. Jadi seperti contoh misalnya kayak kita tahu apa sih Pocari Sweat ya, itu kandungannya seperti kayak keringat yang keluar, jadi diganti pengganti keringat kita yang keluar ya. Nah, itu Pocari Sweat, Mizone semacam kayak gitu. Ini sama. Jadi kandungan air mata yang dia sebenarnya air mata itu vitamin intinya gitu. Air mata itu vitamin mata. Jadi kalian yang nangisin pacar kalian itu vitamin mata buat kalian, bagus gitu. Racun hati tapi dok. Iya. Tapi matanya sehat. Tujuannya apa matanya sehat? Supaya bisa nyari yang lain. Ya, artificial tears itu memang ada dok ya? Ada. Dalam bentuk tetes pasti. Dalam bentuk tetes mata. Tapi nggak dijual bebas. Saran saya sih ya nggak apa-apa sih, itu sebenarnya aman sih kalau dipakai aman-aman aja ya. Aman. Bukan itu vitamin jatuhnya. Resep gitu loh, bukan yang harus resep gitu. Harus resep sih nggak sih, bisa. Kalau yang kobok-kobok mata itu tuh? Kobok-kobok mata apa lagi? Yang dituang ke gelas kecil terus di gitu. Kayaknya Irins. Oh iya, mungkin itu sebenarnya sama sih gitu. Tapi saya rasa ya gitu, selagi dia cuci mata pakai air biasa juga sebenarnya udah cukup kok. Gitu ya. Itu intinya tuh bahwa mata kita tuh lelah, capek atau kering ya. Itu pakai pengair mata aja bisa kok ya. Nah, terus kemudian tadi tentang mata lelah, saya lupa tadi membahas tentang mata lelah. Nah, si mata lelah ini apa yang terjadi? Karena kalau secara teori penglihatan tadi udah dua jenis. Ada penglihatan jauh dan penglihatan dekat. Masing-masing fungsinya beda. Jadi jangan nyamaratain bahwa penglihatan jauh sama dekat itu ngelihat sama gitu. Enggak, beda. Cara kerjanya pun akan beda. Penglihatan jauh secara teori dia tidak butuh otot mata, sedangkan penglihatan dekat dia butuh otot mata. Nah, otot kalau terus-menerus dipakai, lama-lama lelah, capek. Jadi bedanya apa? Bedanya dari penglihatan jauh dan dekat. Kalau ngelihat jauh lama ngelihat jauh, nggak ada masalah karena nggak butuh otot mata. Gitu. Nggak begitu banyak butuh otot. Tapi ngelihat dekat nih, karena dia butuh otot mata, pasti menimbulkan mata lelah. Ketika dia lelah, ini yang sering terjadi pada mungkin mahasiswa yang lagi skripsi. Nah, ketika dia lagi tugas atau karyawan kantor yang mungkin dia lagi dikejar-kejar sama deadline. Nah, jadi dia kan terlalu banyak ngeliat dekat. Penglihatan dekat apa sih? Penglihatan yang kurang 1 meter. Misal contoh buku, handphone, jahit, nulis, gambar, aktivitas yang ngobrol sama pacar. Sedekat apa sih Iya, ngobrol sama istri bukan karena istrinya bikin pusing ya. Enggak kayak gitu. Tapi emang ngeliat dekat, intinya adalah itu bikin butuh otot mata sehingga gampang lelah. Nah, ketika akhirnya dia matanya yang tadinya enak-enak aja ngelihat karena terlalu lama, akhirnya kemampuan ototnya dipakai terus, akhirnya lelah. Kemampuan ototnya penglihatannya jadi berkurang juga gitu. Ngelihat dekat yang tadinya
enak-enak aja. Loh kok jadi agak berbayang. Ngeliat jauhnya pas presentasi, loh kok ngeliat jadi agak berbayang juga. Dipaksain lagi, ngeliat deket lagi, pusing. Nah, itu yang terjadi. Nah, kadang-kadang salahnya adalah orang mengasumsikan kalau pusing berarti masalah saya di kacamata. Oh no, salah. Istirahatin dulu matanya. Istirahatin dulu matanya. Kalau udah balik, udah feel better, baru balik lagi ke dokter mata untuk periksa mata gitu ya. Tapi kalau ngerasanya masih tetap pusing gitu ya. Tapi kalau ini tidak ada udah lebih enak, udah lebih, itu bukan karena kacamatanya salah. Itu karena mata lelah. Atasin dulu mata lelahnya. Karena kenapa? Si mata lelah inilah yang menyebabkan mata seolah-olah jadi muncul seolah-olah kayak ada minus-minus palsu. Oh iya. Minus-minus palsu ya. Saya bilangnya bukan minus sesungguhnya, minus palsu yang contoh nih saya kasih tanya nih Mbak Fanya, kalau misalnya suka ke dokter umum kadang kalau ke dokter kecapean biasanya dikasih apa? Kasih vitamin. Vitamin, betul. betul. Jadi kadang-kadang kalau misalnya ada treatment yang bilang bisa ngurangin minus, karena dia sebenarnya sekitar dia ngatasin mata lelahnya. Jadi seolah-olah dia minusnya kurang. Minus itu sifatnya permanen. Kenapa? Karena di bola matanya strukturnya tambah panjang. Gitu. Jadi makin panjang, makin kesini akan minus, pasti akan minus. Gak mungkin dia berkurang gitu. Kalau berkurang bisa jadi karena ada banyak faktor ya, bisa karena salah pengukuran atau karena pengukurnya beda. Ya gitu. Jadi sifat-sifat yang gak objektif, sifat-sifat yang subjektif. Nah, saya balik lagi tadi tentang masalah si mata lelah ini. Jadi solusinya gimana sih? Satu, stop dulu melihat dekatnya. Jangan paksain melihat dekat, langsung netralin dengan penglihatan jauh. Dari jendela lihat langit, lihat sawah, di netralin 9 menit, 10 menit. Baru habis itu ngeliat dekat lagi, nulis, baca apa. Jangan dipaksain, ntar pusing soalnya. Langsung netralin lagi kalau udah mulai pusing. Kedua, cuci muka, kompresi dengan air dingin ya. Kalau misalnya muslim boleh wudu ya, sholat, membuat mata lebih fresh dan enak. Yang ketiga, istirahat cukup, yang tidur yang cukup. Jangan malam masih buka-buka Instagram, masih buka Shopee. Ya, tolong. Sorry bisa nyebut merek ya, tapi maksudnya ya intinya harus istirahat gitu ya, harus istirahat gitu ya. Jangan istilahnya masih begadang gitu ya. Tidur. Nanti biasanya habis bangun tidur tuh akan enak lagi karena mata udah fresh. Nah, yang terakhir yaitu penyegar mata. Mungkin itu sih saya rasa. Nah, kalau tadi dibilang kalau mata saya lelah karena sebenarnya balik lagi itu sifat tubuh, dia akan mengasih vitamin ke matanya. Makanya dikasih air gitu. Wah, coping mekanismenya tubuh keren banget sih ya, Dok ya. Ini udah keren kita, Tuhan nyiptain ini. Dijaga dengan baik ya, Dok ya, makanya. Ini kita udah ngomongin penyakit-penyakitnya mata, rewel-rewelnya mata. Ini yang poin-poinnya dari tadi ya Dokter Andi, itu adalah pencegahannya. Nanti Dokter Andi bakal ngasih kita tips nih solo lovers cara menjaga kesehatan mata tuh kayak gimana ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Betul ya Dok ya. Betul. Nanti masih stay tune di Indo banget. Ditunggu tipsnya mencegah penyakit mata solo lovers barengan Vanka di 929 FM Solo Radio. Banget nih ya, kan biasanya informasi A1 dari Twitter kalau buat generasi-generasi seaku nih. Kalau rada tuaan lagi kan Facebook. Sekarang kayaknya di Instagram gak sih? Instagram ya juga sih. Di Twitter tuh ada Dok fenomena kan ada beberapa orang tuh, aku nggak tahu sih ya. Mungkin awamnya ada yang terlahir matanya tuh nggak putih bersih bagian putihnya. Kan ada kan yang agak kuning, mungkin agak butek gitu mereka bilangnya. Terus pada nanya, ini gimana ya biar putih bersih? Terus ada yang bilang ditetesin air sirih. Good questions. Itu gimana sih Dok? Maksudnya kayak sirih kan? Ya. Ini sebenarnya ada dua pertanyaan menarik. Pertama kita bahas dulu tentang mata putih gitu. Jadi mungkin ini bisa terjadi pada anak-anak. Beda sama orang dewasa kasusnya ya, tapi kita bicara anak-anak dulu. Jadi anak-anak mungkin datang matanya putih. Sama, prinsipnya tadi udah benar. Datang ke dokter mata untuk diperiksakan. Oke, penyakit mata ini banyak karena banyak nggak bisa dipukul rata. Satu, yang paling standar mungkin katarak, ya, mungkin korneanya rusak. Jangan-jangan di situ ada penyakit yang namanya glaukoma kongenital. Nah itu lebih jelek lagi tuh, ya. Nah kalau ditangani lebih awal, mungkin masih ada harapan untuk melihat gitu. Makanya harus cepat-cepat, ya. Yang kedua, yang paling jeleknya lagi nih ada penyakit yang namanya tumor mata atau dikenal dengan retinoblastoma. Nah, seringnya gambarnya seperti apa sih kalau kita ngeliat tuh anaknya seolah-olah kalau dikasih sinar seperti mata kayak mata kucing gitu. Padahal itu ada sesuatu. Nah, harus segera ke dokter mata. Bahkan kadang-kadang, mohon maaf juga, kadang-kadang ada orang yang masih belum berat hati untuk menerima kabar dari dokter gitu. Ini bukan terjadi dokter mata aja sih, sebenarnya semuanya ya. Misalnya contoh, ini harus dioperasi Bu, terutama operasi sih sebenarnya. Nggak terima gitu ya Dok? Nggak, ya maksud saya mungkin
nggak ada dokter yang istilah melakukan operasi tanpa ada pertimbangan gitu ya. Ini pasti ada pertimbangan antara mungkin istilahnya kalau masih sifatnya rehabilitatif, maksudnya gini, kalau dia nggak saya angkat ya kamu nggak bisa ngelihat gitu ya, kamu nggak bisa ngelihat, itu masih bisa ditunda-tunda gitu ya. Atau kalau kamu nggak saya angkat, kamu akan beresiko lebih buruk lagi, mati gitu, atau menyebar ke mata sebelahnya. Nah itu kadang-kadang orang berat seperti itu tuh, udah berat dengar seperti itu. Maksudnya memang kabar buruk itu memang jelek, tapi nggak ada hasil yang baik tanpa dilalui dengan yang buruk-buruk dulu. Memang harus dinikmatin proses yang buruk, itu namanya proses. Yes, ya elah, keren. Ketemu Tiara siang-siang dari Dokter Andi ya. Oke lanjut ya. Terus kemudian soal masalah tadi air sirih. Guys, kalau misalnya mungkin mau tahu ya, air sirih ini nggak bagus. Ya, air sirih itu nggak bagus karena kenapa? Karena segala sesuatu yang berkaitan dengan tumbuhan, misalnya contoh air sirih, rendaman air bunga, kembang, atau mungkin pokoknya segala sesuatu yang berkaitan dengan tumbuhan, dan itu kalau masuk ke mata itu berpotensi untuk menjadi jamur. Jamur sangat buruk sekali. Kenapa? Susah banget disembuhin. Susah banget gitu. Jadi akhirnya apa? Risikonya bukan main. Ya ngerti kan? BUTA. Serem banget. Nah betul, serem. Nah jadi kadang-kadang enggak kok, saya dikasih air sirih sembuh. Oh, ada dua nih, sembuh satu karena hoki. Hoki seumur hidup dipakai ya. Itu hoki gitu. Yang kedua adalah dia sembuh karena badan dia itu bisa mengkompensasi penyakitnya tanpa perlu air sirih. Jadi sebenarnya gitu. Jadi dia udah proses penyembuhan daripada air sirih ini memang antiseptik, tapi digunakan untuk di dalam organ-organ seperti misalnya gigi gitu ya gitu. Tapi kalau untuk di mata tidak gitu. Mata itu justru malah jadi tempat tumbuhnya kuman gitu, terutama jamur. Sangat bahaya banget gitu, sangat berbahaya banget. Apalagi mohon maaf, contoh ini yang paling biasanya menyerangnya di bagian mana nih? Kalau mungkin boleh search di Google, ada namanya organ mata yang namanya kornea. Mungkin pernah dengar gitu. Ada kornea, retina, apa gitu ya. Nah, yang keren-keren lah nama-nama planet itu ya. Nah, si kornea ini dia adalah apa? Bagian bening daripada bola mata. Jadi misalnya contoh, ada kalau di mata kita ada putih-putihnya, ada hitam. Nah, hitamnya itu ada depannya seperti kaca, itu namanya kornea. Kornea mata ini adalah bagian yang sangat amat rentan sekali untuk rusak ya. Nggak boleh, istilahnya tuh nggak boleh dikasarin dikit lah, kayak hati. Nah, kenapa? Kalau misalnya dia contoh nih hati nih udah pernah terluka nih, wah susah banget tuh sembuhinnya. Termasuk kornea ya. Termasuk kornea. Sekali dia udah rusak, dia langsung putih. Dia udah nggak bisa balik lagi. Bisa dibalikin jadi bening lagi, oh susah. Jadi jangan pernah main-main. Makanya saya kembali ke pasal pernah, jangan pernah main-main untuk ngobatin mata sendirian. Harus serahkan ke ahlinya. Betul. Gitu. Dan kalau kita tahu lagi, orang bilang ada pengobatannya bagaimana, ya itu nantilah. Itu sangat susah sekali terus terang gitu. Wah, agak tricky sih ya dok mengenai mata itu. Betul. Karena emang sensitif banget yang pertama dan juga rentan. Beda sama organ tubuh yang lain, kayaknya mata tuh yang paling serem sih. Emang sih, coba lihat aja misalnya mata disuntik aja males. Disuntik, kenapa mata disuntik aja males? Serem banget, aduh, apalagi lasik, kalau bayangin lasik tuh ya. Kalau lasik sih justru enggak, kalau lasik nih ya. Kan di laser gitu loh dok, kayak orang kan bayanginnya. Bayanginnya kayak di film-film. Enggak kayak gitu. Jadi tuh lasik itu sebenarnya gini. Lasik itu sebenarnya dia cuma mendekin bola mata aja, dia memodifikasi kornea mata, bagian beningnya mata itu. Jadi kenapa orang ada minus, ada silinder? Nah itu terkait daripada perpanjang bola mata dan si kelengkungan bola mata yang menyebabkan silinder. Nah itu dimodifikasi sehingga istilahnya berkurang itu semua minus atau silindernya. Nah caranya apa ya? Dipotong gitu. Setelah dipotong baru dilakukan laser. Laser untuk apa? Supaya dia kaku deh, istilahnya gitu. Nah di laser tuh nggak sakit kok. Prosesnya juga cuma sebentar, nggak nyampe 10-15 menit. Iya. Proses penyembuhannya juga aku lihat banyak yang kayak cuma beberapa hari, nggak boleh basah aja matanya, nggak boleh dikucek gitu. Sebenarnya nggak boleh dikucek, satu karena dia kan ada luka lecet ya gitu. Jadi nggak boleh dikucek, terus kemudian banyakin tidur ya. Terus biasanya kadang-kadang suka beberapa dokter kasih kontak lensa ya untuk melindungi sebenarnya gitu. Nah jadi intinya ya
kalau si lasik ini saya sarankan kalau misal buat yang mampu silahkan gitu. Cuman emang uangnya agak pedes gitu. Iya, karena teknologi modern juga ya. Ya. Dok, ya. Jadi gini. Mungkin gini. Ini ada sedikit masukan. Daripada nih lo beli kontak lensa mahal-mahal, daripada nih lo beli pengobatan yang gak jelas ya kan. Yang istilahnya ngobatin gurah mata tuh. Apalah itu ya kan. Lebih baik lo keluar 40 juta tapi jelas dah. Apalagi itu seumur hidup ya, Dok ya. Iya, dan itu 2 mata ya, Iya. 2 mata. Itu bukan saya yang ngerjain, sorry, itu Jakarta. Kalau lasik itu kan Saya nggak promosi loh. nggak continue ya, Dok ya. Maksudnya sekali buat seumur hidup, bukan yang harus ada continue. Kadang bisa numbuh lagi, tapi maksudnya gini, contoh bagi orang yang bapaknya minus berapa sih? Kalau boleh tahu. Minus silinder 1. Oke. Bagi orang yang misalnya dia minus 1, tiba-tiba minus jadi 1/4, itu dia udah ngerasa puas banget loh. Iya. Dia udah seneng banget. Minus Seneng 1 rasanya minus 1 aja rasanya udah nggak enak. Apalagi di minus 9 atau minus 10, itu rasanya udah nggak enak banget tuh. Dan ketika nanti minusnya tumbuh lagi nggak sih? Wah, saya takut, tenang, nggak kiamat kok, tenang aja gitu. Jadi misalnya ntar minusnya tuh dari 0, tiba-tiba setahun kemudian dia nambah jadi minus setengah. Itu pun tetap masih puas karena apa? Dia ngelihatnya masih lumayan jelas. Iya. Tapi pakai kacamata tuh nggak enak banget kan ya? Kalau kacamata tuh gak enak, tapi sorry, ini nggak jadi alasan untuk kalian pakai kontak lensa sih. Ngomongin kontak lensa itu juga menarik banget sih, Dokter. Banyak fenomena akhir-akhir ini pada pakai kontak lensa yang emang buat minus atau mungkin buat fashion, terus tapi mereka nggak tahu cara perawatannya. Habis ini kita lanjut ngobrolin itu, oke? Boleh ya? Boleh. Buat solo lovers yang mau nanya-nanya seputar mata juga boleh banget ke Dokter Andi. Di WhatsAppin aja di 081675 010. Nanti Vanka balik lagi di Indo Banget. Bahagia dari Marigold, barusan kamu dengerin Vanka puterin di Indo Banget buat kamu masih sampai jam 3. And finally, ini segmen terakhir barengan sama Dokter Andi dari RSUD Muar di Solo ya, Dok ya. Ini udah ngomongin tentang mata tadi, pertanyaan di WhatsApp Solo Lovers tadi juga udah Vanka tanyain, juga sudah dijawab dengan lengkap, detail dari Dokter Andi juga. Finally, here we come to the tips. The one and only lah, harus pencegahan more than pengobatan. Oke. Untuk masalah pencegahan sama, prinsip masih sama. Saya nggak akan bosan-bosan untuk ngulangin ini. Segera datang ke yang ahlinya. Mata mahal, jadi harus segera ke dokter mata. Benar. Saya rasa nggak usah takut masalah. Oh, pengobatannya harganya mahal. Mohon maaf, sekarang tuh pemerintah kita udah banyak bantu ya, udah banyak peran dalam asuransi kesehatan yang namanya BPJS. Nggak usah takut masalah obat BPJS. Murah lah, apalah. Enggak. Sama aja kok, hasilnya juga sama bagusnya gitu ya. Jadi nggak usah kepikiran masalah itu. Ya kalau kalian sanggup ya pakai biaya sendiri, ya agak sedikit keluar duit, ya boleh lah ya. Tapi saya juga maksudnya itu nggak saya larang. Cuman maksudnya jangan pakai alasan bahwa mahal itu menjadikan alasan kalian untuk malas ke dokter mata karena ada BPJS. Itu it's okay, nggak ada masalah gitu. Jadi harus segera ke dokter mata. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah tolong jangan memperburuk matamu, yaitu dengan cara mengobati diri sendiri. Itu tolong, itu salah, jangan memperburuk. Pakai bahan-bahan dapur lagi. Iya, bahan-bahan dapur dikasih merica, itu mau bikin sop buntut atau apa? Ada risol. Gitu. Oke, lanjut. Terus kemudian mungkin juga yang ada penyakit-penyakit khusus, sering banyak baca di Google aja ya tentang masa tadi, ada penyakit bintitan, bahwa caranya harus dikompres dan cegah penyakitnya gitu. Penyakit-penyakit misalnya contoh matanya tiba-tiba merah, segera ke dokter mata gitu ya, jangan ngobatin sendirian gitu ya. Atau lagi misalnya contoh sarafnya lepas, atau jangan ditunda terlalu lama-lama. Apabila dokter udah ngasih saran operasi, ya udah ikutin aja. Tapi kan karena dokter juga ada ngasih saran yang nggak harus gitu. Misal contoh, ya boleh Bu, tapi dipertimbangkan aja gitu. Itu juga misalnya masih belum wajib yang harus Bu, nggak ada yang kayak gitu. Karena biasanya kalau misalnya harus, yang ini akan berisiko kematian. Misalnya itu memang ada juga, tapi itu jarang gitu ya. Atau berisiko kerusakan organ yang lebih parah lagi, makanya dijawabnya harus gitu ya. Tapi kalau masih yang level-level yang kayak itu menjadi pertimbangan, ya pikirin aja dulu di rumah gitu ya. Nah terus apalagi ya, mungkin satu lagi, jangan terlalu banyak dengerin kata tetangga. Itu untuk kesehatan mental sih itu ya. Soalnya gini, kenapa? Karena kalau mau minta konsultasi jangan minta kata tetangga. Kenapa? Karena ya ini kan mata mahal ya gitu ya.
tanya tetangganya siapa gitu. Kalau tetangganya dokter, it's okay. Iya. Oke, ini tetangganya perawat, it's okay. Tetangganya dukun bukan juga. Kalau percaya, cuy. Harus jadi smart people juga ya. Iya dong, gitu. Ya, serahkan badanmu yang ahli gitu. Badan bojo nggak mau dicolek sama yang bukan muhrim gitu. Elah, bukan muhrim. Tapi kalau vitamin intake gitu ada nggak sih dok specifically yang untuk menjaga kesehatan mata? Mungkin yang terkenal vitamin A kali. Oke, satu lagi nih terkait juga nih vitamin nih. Saya rasa ini sering banget nih apa nih? Misalnya vitamin A itu oke, itu nggak ada masalah. Cuman yang salah nih adalah bahwa wortel, jus wortel, terus apalah itu dikatakan bahwa oh minum wortel, kamu harus minum wortel yang banyak. Fanya gitu nggak lo sama ibunya? Pernah dijusin dok wortel sama tomat ya. Enak nggak digituin? Kayak aneh nggak sih? Iya, oke. Nih. Wortel itu dia fungsinya apa sih? Vitamin A ini fungsinya adalah untuk penglihatan gelap dan terang. Misalnya contoh kalau misalnya kita mati lampu ya. Kita mati lampu terus tiba-tiba kan gelap tuh, awalnya gelap tuh lama-lama mulai terang kan, mulai kelihatan kan, mulai kayak adaptasi ya. Nah itulah fungsi vitamin A. Dia bukan untuk ngurangin minus nggak bisa. Makin kesini minus pasti akan tambah. Ya, jadi tolong sekali lagi, minus pasti akan makin tambah. Gak usah takut kenapa, enggak, tenang aja. Itu bisa ditangani dengan kacamata kok, ya gitu. Nah, terus berarti gimana? Ya vitaminnya nggak ngaruh apa-apa gitu, nggak akan ngurangin minus. Kasian justru anaknya dicokokin wortel, sehingga akhirnya anaknya jadi nggak doyan sayur, kasian, trauma gitu. Kan nggak enak begitu, ya kan? Bapaknya nggak suka kan digituin. Jangan begituin anaknya ya. Bener juga dok, berarti itu lebih ke kayak apa namanya penerangan aja ya di mata ya. Sistem gelap dan terang, brightness betul, kontras. Asik, editing foto banget. Asik ya, iya jadi kelihatan lebih. Kalau rabun senja dok, itu ada pencegahannya nggak mungkin? Itu sama vitamin A. Sama juga ya. Itu vitamin A rabun senja gitu. Itulah fungsinya vitamin A untuk brightness gitu sih. Berarti yang paling pasti kalau ada apapun sama mata kamu langsung ke ahlinya aja ya dok betul, ya. Langsung betul, ke dokter mata spesialis boleh, umum boleh. Pokoknya ke ahlinya jangan sok tahu lewat Twitter dan segala macam yang ngomong padahal orang awam. Iya, orang biasa, betul. Sharing opini boleh, tapi opini itu bukan untuk mentah-mentah. Ya, sharing opini boleh, tapi ya opini itu harus bisa diselektif lagi, dicari tahu lagi sumbernya dari mana. Itulah orang pintar. Kenapa orang pintar tuh kritis? Nah, ya bukan orang pintar itu minum ini. Orang pintar itu kritis ya. Jadi kalian kalau misalnya kalian merasa menangkap sebuah informasi harus kritis. Ini benar apa enggak? Buktiin sendiri. Buktiin, cari informasi yang orang ini tuh ahli di bidangnya. Qualified gitu. Untuk ngasih. Betul, qualified, betul. Satu terakhir deh dok, ya, ajakin solo lovers untuk menjaga kesehatan mata mereka. Jaga kesehatan mereka, yaitu ya tadi saya udah jelasin ya tips-tipsnya tadi dari ABC dari A sampai Z. Mungkin kalau untuk apa namanya kebersihan matanya ya, satu, kalau misalnya matanya lagi merah ini mungkin ada pantangan juga, jangan dikucek ya. Mata lagi merah tolong jangan dikucek, karena takutnya memang mata merah ini lagi ada lecet di situ. Makanya setiap kali ada perlukan pasti akan muncul namanya, kalau di kedokteran namanya inflamasi, atau bahasa Indonesia ini dibilang radang. Matanya ciri-cirinya merah. Sama prinsipnya, harus segera ke dokter, jangan dikucek matanya ya, atau belekan atau apa, segera langsung ke dokter mata, jangan dikucek matanya. Kalau misalnya udah mulai kayak belekan atau berair, ya sering-sering cuci tangan juga, takutnya itu nular ya. Jadi mumpung kita juga di era pandemi begini, kita juga sering dikatakan patuhi prokes, rajin cuci tangan, ya itu cuci tangan gunanya untuk mencegah penularan gitu. Terus apa namanya, tolong sekali lagi sedikit kritis, baca aja, cari bacaan yang qualified gitu, maksudnya kayak bacaan yang benar gitu ya. Kadang-kadang saya suka ketemu ya istilahnya tuh salah treatment gitu, salah penanganan karena sok tahu gitu, karena dengar kata ini dengar kata itu. Jangan banyaklah baca. Jadi maksudnya kenapa saya nggak akan ada di sini kalau bukan untuk, ya maksudnya gini, ya itu kan yang ngerti kan pasti dokter, otakku kan bukan dokter, bukan pinter. Enggak, tugas saya di sini adalah membuat kalian jadi setengah dokter. Cosplay. Ya? Setengah dokter, kalian bukan dokter, tapi kalian membuat kalian jadi setengah dokter, sehingga setengah dokter mata, sehingga kalian tahu ilmu saya ini mahal loh. Nah gitu, saya mencapainya susah payah loh gitu. Jadi makanya saya ngasih ke kalian supaya kalian merasakan apa namanya, enaknya bisa menjaga kesehatan dengan mata dengan baik. Kalau kalian bisa menjaga kesehatan dengan baik, gak akan keluar duit banyak, sumpah deh, itu bisa beli rumah.
lumayan DP rumah. Wah, makasih banget Dokter Andi tipsnya juga tadi ya, udah menjawab pertanyaan-pertanyaan soal lovers juga. Ini sangat educate us ya sore kali ini. Aduh, itu juga Dokter Andi katanya seneng banget kalau misalnya ngasih informasi yang emang bisa diaplikasikan sehari-hari ya terkait mata dan segala macam. Terima kasih Dokter Andi, sehat selalu. Sama-sama. Sehat selalu juga buat pasien-pasiennya Dokter Andi. Amin, ya. amin, 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 amin. Selalu lovers, thank you udah stay tune juga. Habis ini Indo banget, kita masih lanjut sampai jam 3 sore. Jangan kemana-mana. On the 9 FM Solo Radio, famous fit and fashionable station in the city. Satu lagu dulu dari Malik and the Essentials with Himalaya. Stay tuned and stick around.